Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita hari ini mulai satu topik yang baru, topik mungkin cuma buat sekali ini aja sih, tema lepas ya. Yaitu topik kita mau bahas mengenai virgin birth ya. Saya asumsi saudara tahu lah virgin birth itu artinya apa, yaitu kelahiran dari perawan yang kita percaya ditulis dan dicatat mengenai Yesus sendiri ya. Ya, kita mau bicara apa hari ini? Yang pertama, of course, kita memulai dulu dengan introduksi kenapa kita mau bicara ini, dan persisnya sebenarnya apa yang kita mau bicarakan jadi tujuan gitu ya, kira-kira seperti itu. Lalu apa yang kita akan bahas itu nanti akan ada 3 poin besar yang kita coba bahas. Yang pertama itu adalah keberatan yang menyerang konsep virgin birth, karena virgin birth itu katanya cuma dicatat di Matius dan Lukas ya. Jadi mereka merasa ini kurang banyak sumber yang membahas seperti ini. Yang kedua adalah problem dari kutipan Matius, yaitu kutipan dari Yesaya 7:14 yang menurut beberapa scholar Alkitab itu tidak mengacu kepada Yesus. Jadi itu nggak boleh dipakai untuk membicarakan menjadi dasar dari virgin birth ya. Dan yang ketiga, of course, satu argumen yang saya rasa udah beredar banyak, yaitu bahwa kutipan Yesaya 7:14 itu menggunakan istilah Ibrani alma yang nggak berarti perawan gitu ya. So ini tiga hal yang kita akan coba bahas nanti sama-sama ya. Oke, coba kita mulai dulu ke dalam mengapa kita mau bahas virgin birth ya. Saudara, kenapa kita mau bahas virgin birth, atau lebih tepatnya sebenarnya yang disebut dengan virgin conception ya, bukan virgin birth yang penting sebenarnya saudara, tapi virgin conception-nya itu yang penting ya. Conception saudara tahu apa sih? Pembuahan ya, pembuahan yang terjadi ketika Maria itu masih perawan, itu yang sebenarnya lebih penting saudara. Kenapa kita mau bahas ini saudara ya? Apakah karena ini simply udah deket Natal gitu, maka kita mau bahas ini? Ya ada benernya gitu, ada aspek itunya. Kita cari tema-tema yang udah seputar Natal, kita cari tema yang ada deket dengan Natal gitu ya. Tapi lalu misalnya apakah karena ini misalnya adalah doktrin yang let's say super penting banget gitu sebenarnya, dan adalah hidup mati bagi orang Kristen saudara, maka kita perlu membahas ini. Ada beberapa orang yang beranggapan demikian saudara. Ada beberapa orang yang beranggapan ini doktrin yang sangat-sangat perlu dijaga, sangat-sangat esensial. Tapi ada juga orang-orang lain yang mengatakan doktrin ini sebenarnya nggak segitu penting-pentingnya banget. Sehingga ya pertanyaannya sebenarnya adalah kenapa kita perlu mempertahankannya gitu ya. Di satu sisi kita akan bahas nanti kenapa ini ada pentingnya. Di sisi yang lain saudara juga bisa ngerti gitu sudut pandang orang-orang yang mengatakan doktrin ini sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget. Kenapa saudara? Ya, misalnya gampang ya, saudara kalau pergi menginjili orang misalnya, berapa kali dalam penginjilan saudara itu saudara merasa perlu menyampaikan mengenai virgin birth? Kan nggak sering sebenarnya kan ya, jarang, lumayan jarang. Saudara pasti merasa perlu, kalau saudara menginjili orang, saudara pasti merasa perlu untuk mengungkapkan mengenai kematian, kebangkitan Yesus. Itu sudah pasti harga mati kan, yang nggak mungkin nggak ngomong seperti itu. Tapi bicara mengenai virgin birth itu dalam penginjilan misalnya, kayaknya nggak terlalu penting-penting banget ya, bukan satu hal yang esensial sekali gitu. Jadi ada dasarnya juga orang mengatakan bahwa ini bukan doktrin yang mungkin penting-penting banget gitu. Nah, saudara, saya rasa sih kebenarannya ada di tengah-tengah lah ya. Di satu sisi bahwa doktrin ini ada, tentunya ada alasan ya doktrin ini ada. Tentunya ada alasan ya Matius dan Lukas mencatat mengenai virgin birth. Di sisi yang lain ya kita juga perlu menyadari waktu kita membahas hal ini bahwa ini bukan doktrin yang mungkin nggak sepenting yang kita pikir, saudara. Ini memang doktrin yang sangat kayak kontroversial, tapi mungkin nggak sekontroversial itu sebenarnya, nggak punya tempat yang segitu pentingnya dalam iman kita. Gitu. Saudara, misalnya kita bisa coba misalnya lihat beberapa apa yang orang katakan ya mengenai virgin birth, bukan cuma sembarangan orang saudara, tapi misalnya kita bisa lihat langsung dari, sebelum kita lihat perkataan dari para teolog, kita bisa lihat dulu ayatnya saudara ya, yaitu pertama misalnya dari Matius, ini dari sudut pandangnya Yusuf ya. Matius mencatat kira-kira dari sudut pandangnya Yusuf, saudara bisa baca di situ. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi ini cukup jelas ya.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya itu di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, saudara bisa lihat itu cukup jelas, itu yang di Matius, lalu kita bisa lihat juga yang di Lukas, yang dicatatnya itu lebih dari sudut pandang Maria. Ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya. By the way, saudara, di dalam kalimat Lukas ini satu hal yang interesting sekali adalah saudara bisa melihat ini kalimat yang hampir terdengaran seperti pengakuan iman, ya, karena ada formulasi trinitarian di sana. Ada Roh Kudus, ada kuasa Allah yang Maha Tinggi, dan itu akan melahirkan anak Allah, ya. Tiga-tiganya ada di situ. So ini something yang kalimat yang very important dalam aspek itu juga, saudara. Tapi anyway, jadi ini doktrin yang super important banget, gitu, hidup mati bagi orang Kristen, atau ini nggak terlalu penting-penting banget? Again, saudara, saya rasa ini jawabannya kira-kira ada di tengah-tengah. Saudara bisa membaca misalnya Calvin, ya. Apa yang Calvin katakan mengenai hal ini, saudara? Calvin kita lihat itu di Institutio 2.14.8 itu, ini terjemahan saya, saudara, ini terjemahan yang super bebas, ya, saudara tidak akan menemukan kalimat persis seperti ini, tapi ini kira-kira esensi yang dia katakan, ya, karena bahasanya Calvin itu susah, saudara, jadi saya harus terjemahkan dengan cukup lain, tapi kira-kira dia mengatakan demikian. Paulus memang membedakan antara Yesus dan manusia biasa. Dalam hal apa? Dalam hal Yesus itu manusia sejati, tetapi tanpa noda atau dosa. Tapi lalu Calvin melanjutkan, dia mengatakan ini bukan karena dia lahir dari seorang perawan, ya. Karena jika misalnya demikian, ya, Yesus hanya bersih dari benih dosa dari sisi ayah, tapi dari sisi ibu tetaplah ini bukan tanpa dosa. Ini saudara mengerti, ya, kenapa? Karena ada orang-orang yang mengatakan, oh, doktrin kelahiran perawan itu penting sekali. Kenapa? Karena ini membuat Yesus bisa lahir ke dunia sebagai manusia, tidak kena dosa, karena lahirnya dari seorang perawan. Lalu Calvin di sini saudara lihat dia mengatakan, ya, well, memang kita percaya Yesus itu dilahirkan tanpa dosa dan itu penting, tapi itu bukan soal karena keperawanannya Maria, gitu, saudara. Itu adalah karena apa ngaruhnya, gitu. Kalaupun itu karena dia nggak lewat Yusuf, gitu, ya, jadi dia nggak dapat benih dosa dari Yusuf, dia tetap dapat benih dosa dari Maria. Wong Maria adalah orang berdosa kok, gitu, ya. Jadi menurut Calvin, Yesus dilahirkan tanpa dosa, kita percaya itu, bukan karena soal dia keluar dari Maria yang perawan, tapi karena peran Roh Kudus dalam kelahirannya, itu yang lebih penting. Ya, saudara bisa lihat, ya, posisi Calvin di sini, ya. Di satu sisi ada pentingnya hal ini, saudara. Di sisi yang lain, ini mungkin bukan soal terlalu utama soal keperawanan dan segala macam yang gimana banget, gitu, ya. By the way, saudara, sedikit nyambung, ya. Ini juga sebabnya dalam teologi Roma Katolik itu ada doktrin Immaculate Conception of Mary yang meyakini bahwa Maria sendiri itu juga nggak berdosa. Jadi mereka mempertahankan enggak. Inilah keperawanan Maria, itulah sebabnya Yesus itu nggak berdosa, karena Maria sendiri juga tidak berdosa. Lalu pertanyaannya yang sulit adalah, kalau Maria sendiri nggak berdosa, gitu, ya, lalu Yesus nggak berdosa karena dia lahir dari orang yang tidak berdosa, gitu. Jadi semua tujuannya adalah untuk itu. Lalu Maria lahir dari siapa, gitu? Maria lahir dari orang yang nggak berdosa itu juga dong. Lalu habis itu terusin ke belakang terus sampai nggak habis-habis, saudara. So ini satu hal yang problematik, ya. Makanya kita nggak pegang itu, gitu. Tapi ini kata-kata Calvin, ya. Saya mau kasih saudara aja. Terus misalnya kata-kata Bavinck, saudara. Saya nggak post kutipannya, saudara. Tapi intinya adalah Bavinck itu mengatakan pentingnya virgin birth itu apa? Atau sekali lagi lebih tepatnya pentingnya virgin conception itu apa? Itu simply karena virgin birth itu mendukung doktrin Divinatur Christus. Dalam arti seperti ini, virgin birth itu simply membuat kita itu bisa melihat Yesus sebagai poin di mana natur manusia dan natur ilahi itu benar-benar eksis berbarengan dalam satu pribadi, Divinatur Christus, gitu kan, ya. Jadi intinya gini, saudara, pendeknya adalah jika Yesus itu datang ke dunia tanpa dilahirkan, ya sulit kan, ya, untuk kita melihat dia sebagai sungguh-sungguh manusia sejati. Tetapi jika dia lahir normal seperti manusia biasa, nggak ada aneh-anehnya, gitu, kalau kita bilang, ya sulit juga untuk kita melihat bahwa dia itu seorang yang ilahi. Jadi menurut Bavinck, kenapa virgin birth itu diperlukan? Karena virgin birth itu satu cara Allah untuk mengkomunikasikan kepada kita bahwa ini adalah seorang manusia yang sejati, tetapi dia juga bukan cuma seorang manusia, dia lebih daripada manusia, dia adalah Allah sendiri. So ini misalnya perkataan Bavinck, ya,
So, saudara bisa lihat ya, baik dari kata-kata Calvin maupun dari Bavinck, saudara. Saudara lihat tekanan virgin birth itu ada pentingnya nggak? Ada, saudara. Ada ngaruhnya nggak buat iman kita? Ada, saudara. Tapi di sisi yang lain, saudara bisa lihat ya, meskipun hal-hal yang dibicarakan oleh virgin birth itu penting, misalnya ketidakberdosaan Kristus ya, Calvin mengatakan kan ya, lalu misalnya duinatur Kristus, Bavinck mengatakan seperti ini, atau yang tadi kita juga bisa sebut misalnya motif Trinitarian dalam kelahiran Yesus, kita bisa melihat itu juga kan ya. Meskipun semua ini penting, saudara, kita tentunya percaya semua ini. Semua doktrin-doktrin ini juga saudara bisa dapatkan dari tempat lain di Perjanjian Baru, ya kan ya. So, saudara bisa lihat apa yang saya maksudkan di sini. Ini kita sebelum membahas virgin birth, saudara perlu tahu dulu bahwa doktrin ini tempatnya di mana, gitu. Ini bukan doktrin yang nggak ada purpose-nya. Ini bukan doktrin yang nggak ada perlunya. Ada, saudara, perlunya. Karena ini mendukung doktrin-doktrin tadi yang kita ngomong. Doktrin ketidakberdosaan Yesus, karena dia dikuduskan oleh Roh Kudus, gitu kan ya. Karena dia lahir dari Roh Kudus, gitu. Bukan soal keperawanan wanitanya, lupakan itu, saudara. Tapi itu nggak ada sangkut pautnya. Tapi dari Roh Kudus, maksudnya itu yang lebih penting oleh kuasa Roh Kudus. Dan yang kedua, ini mendukung duinatur Kristus, gitu ya. Dan yang ketiga ada motif Trinitarian dalam keselamatan. Kita bisa melihat pekerjaan Trinitarian dalam keselamatan yang kita bisa lihat dengan jelas lewat virgin birth. Tapi di sisi yang lain, saudara, semua tiga hal ini saudara bisa dapatkan dari tempat lain anyway, ya. Jadi di satu sisi saya cuma mau bilang gitu ya, bahwa doktrin ini boleh dibilang ada pentingnya, ada pentingnya, ada perlunya untuk kita pertahankan karena memang Alkitab mengatakannya. Tapi di sisi yang lain, mungkin kita juga perlu menyadari bahwa doktrin ini bukan hal-hal yang terpenting gitu, atau paling nggak sepenting yang kita mungkin pikirkan gitu ya, mungkin ya. Kalau kita mau berspekulasi dikit, saya sih nggak terlalu suka spekulasi seperti ini, saudara, karena ini nggak real gitu ya. Tapi spekulasi sedikit, jika seandainya andai kata doktrin ini nggak pernah muncul di Alkitab, maka ini perhaps signifikansinya kita again bisa tetap dapatkan dari tempat-tempat yang lain. So, penting tapi bukan yang terpenting. Ini saya rasa satu hal yang kita perlu sadari dari awal, saudara. Kenapa? Karena hari ini kita menyadari kecenderungan budaya kita, saudara, kalau kita ngaca. Kecenderungan budaya kita itu hari ini adalah terlalu suka overemphasis kelahiran Yesus dibanding karya-karyanya yang lain. Saudara, kalau buat Paulus, saudara, justru mungkin terbalik kan ya. Arguably, saudara, yang paling penting buat Paulus apa? Paskah gitu, kebangkitan. Makanya dia mengatakan kalau nggak bangkit, sia-sia imanmu gitu. Tapi kalau hari ini kita melihat, saudara, yang paling penting buat kita itu apa? Natal, itu yang kita tunggu-tunggu habis-habisan kan ya. Tapi Paskah itu mungkin di bawahnya Natal. Pentakosta apalagi gitu ya, kayaknya lebih nggak penting lagi, saudara. Tapi kalau dalam skemanya Paulus, saudara, mungkin yang paling penting itu Paskah, yang kedua mungkin kematian, yang ketiga mungkin Pentakosta, kelahiran itu mungkin yang keempat, ya. Nah, itu satu hal yang saya ingin ajak kita refleksi aja sama-sama, saudara, untuk kita dari awal waktu kita membahas ini kita perlu membahasnya dengan tepat ya. Kita bukan membahas ini karena ini doktrin yang tanpanya itu iman kita sia-sia. Enggak, saudara, enggak seperti itu. Di sisi yang lain, doktrin ini ada signifikansi juga. So, itu yang saya bisa ngomong dari depan, saudara, sebagai satu intro ya, kenapa kita perlu membahas ini. Jadi, kenapa kita perlu membahas ini, saudara? Karena, gitu, tujuan saya terus terang gitu, itu bukan untuk membahas doktrin ini sendiri. Tujuan saya itu bukan terutama untuk membicarakan si virgin birth ini sendiri, saudara. Tapi sekali lagi ini satu jalan masuk, satu pintu yang menurut saya tepat gitu, untuk membawa saudara-saudara bersama-sama untuk membicarakan sesuatu yang lebih penting buat saya, ya. Yaitu apa, saudara? Yaitu bagaimana membaca Alkitab dengan baik. Itu yang selalu jadi tujuan di seri-seri PA saya kan ya, karena ini pendalaman Alkitab, saudara. Penekanannya di situ. Saya nggak tertarik, saudara, untuk membuat PA untuk tujuan polemik gitu ya, debat sana sini mengenai doktrin mana yang benar, atau mengajak saudara untuk ayo kita jadikan virgin birth ini jadi semacam kayak shibboleth. Saudara tahu shibboleth ya? Shibboleth itu saudara, shibboleth itu sesuatu yang kita pakai untuk menentukan siapa yang di luar gerbang dan siapa yang di dalam gerbang, siapa yang orang baik, siapa yang orang jahat gitu sih. Saudara tahu shibboleth, cerita shibboleth di Hakim-Hakim itu kan ya. Itu nggak menarik sih, saudara, buat kita gitu. Apa yang menarik dan menurut saya perlu untuk kita kejar khususnya dalam malam ini adalah kita coba mempelajari isu virgin birth sebagai satu jalan masuk apa? Untuk kita itu bisa lebih menemukan hal-hal dalam Alkitab yang kita mungkin nggak tahu atau nggak sadar sebelumnya. Itu yang jadi tujuan saya, ya.
Jadi tujuan saya sekali lagi satu hari ini adalah untuk membuat kita menjadi pembaca-pembaca Alkitab yang lebih baik. So itu intro yang singkat di depan, nggak singkat juga sih ya. Tapi anyway intro yang saya rasa hopefully bisa cukup menjelaskan kenapa kita mau melakukan hal ini hari ini ya. Oke. Nah sekarang kita mau bahas apa? Sekali lagi saudara, kita mau bahas 3 hal tadi, ya. 3 keberatan yang biasa diberikan orang terhadap doktrin virgin birth. Yang pertama adalah sekali lagi bahwa virgin birth itu hanya ditemukan di Matius dan Lukas dan tidak disebut dimanapun lagi di Perjanjian Baru ya. Jadi saudara mereka merasa ya dari 4 Injil hanya 2 yang menyebut itu. Jadi kayaknya ini agak bisa diragukan gitu ya, atau nggak penting sama sekali atau apa dan sebagainya gitu. Atau juga mereka misalnya mengatakan selain di Injil, di seluruh Perjanjian Baru, di surat-surat Paulus, Petrus dan kawan-kawan yang lain, mereka nggak pernah sekalipun ngomong mengenai virgin birth gitu ya. Jadi mungkin kita bisa agak sedikit meragukan kesejarahan daripada virgin birth ini. Mungkin ini hanya simbol atau apa dan sebagainya. So ini satu hal yang biasa dijadikan objection terhadap virgin birth. Saya mau coba respon ini, saudara. Yang pertama adalah responsnya simple, saudara. Ini again tujuannya adalah untuk kita lebih mengerti bagaimana membaca Alkitab gitu ya. Itu tujuan besar ya, saudara. Saudara, basically respons yang pertama adalah simple gitu, saudara. Ya. Kenapa kita hanya Matius dan Lukas yang membicarakan mengenai virgin birth? Well, simple. Karena hanya Matius dan Lukas yang menceritakan mengenai kelahiran Yesus. Saudara mengerti maksudnya, logikanya ya? Orang-orang mengatakan, oh 4 Injil, hanya 2 yang membicarakan mengenai virgin birth. Berarti mungkin ya 2 yang lain tuh yang either nggak percaya, atau mereka nggak mengakui, atau apalah dan sebagainya. Well, itu satu argumen yang salah, saudara. Itu argumen yang salah kaprah ya. Kenapa? Karena memang dari 4 Injil ini hanya 2 itulah, Matius dan Lukas, yang punya catatan mengenai kelahiran Yesus. So, saudara bisa lihat ini something yang menarik. Saudara harus tahu Markus dan Yohanes itu nggak menceritakan mengenai kelahiran Yesus. Jadi berarti kalau orang keberatan karena alasan ini, saudara, mereka sedang menggunakan apa yang kita bisa sebut sebagai argument from silence, ya. Argumen dari keheningan lah, gitu kalau kita mau bilang gitu. Itu logical fallacy, saudara. Tahu ini ya, kesalahkaprahan logis gitu. Kalau saudara misalnya lihat kayak gini, saudara lihat ada kursi kosong. Kan nggak berarti di atas kursi kosong itu ada kucing yang nggak kelihatan. Nggak bisa kan saudara bikin kesimpulan kayak gitu kan ya. Saudara lihat kursi kosong, karena kursinya nggak kelihatan apa-apa yang duduk di atas kursi itu, maka saudara menyimpulkan berarti ada kucing yang nggak kelihatan sedang duduk di atas kursi. Nah kan nggak bisa kan. Itu namanya argument from silence. Ini salah kaprah logika, saudara, kalau kita mau bilang. Nah ini juga sama, saudara. Markus dan Yohanes itu nggak bicara mengenai virgin birth, nggak berarti mereka nggak percaya virgin birth. Itu kesimpulan yang ngawur sekali kan ya. Mereka nggak bicara mengenai virgin birth simply karena mereka tidak ada tempat untuk menuliskan mengenai kelahiran Yesus. In fact kalau ini logika ngawur tadi itu mau kita terusin, saudara, berarti Markus dan Yohanes nggak percaya Yesus dilahirkan mungkin. Iya kan ya, karena mereka nggak tulis mengenai kelahiran Yesus loh. Cuma Matius dan Lukas yang tulis mengenai kelahiran Yesus. Jadi berarti karena Markus dan Yohanes tidak menuliskan mengenai kelahiran Yesus, mereka tidak percaya Yesus dilahirkan. Konyol kan, saudara kan, bisa ngerti kan ya? Mereka berdua itu menulis seakan-akan Yesus itu tiba-tiba langsung muncul dan melayani di publik. Apakah itu berarti mereka percaya Yesus somehow jatuh dari surga berbentuk manusia dewasa? Ya enggak lah. So, saudara bisa lihat ya, kita merespon ini again supaya kita lebih mengerti bagaimana membaca Alkitab, apa yang kita bisa expect dari Alkitab dan seterusnya gitu. Tapi yang kedua, saudara, respons yang kedua kita bisa katakan juga adalah kenapa nggak ada semua bagian-bagian lain di Perjanjian Baru yang membicarakan mengenai virgin birth. Ada beberapa orang yang menentang hal ini, saudara. Ada beberapa yang mengatakan meskipun virgin birth itu nggak muncul secara eksplisit, tapi ada beberapa ayat yang sepertinya mengimplikasikan terjadinya virgin birth gitu ya. Saya nggak terlalu mau bahas itu, saudara. Yang saya ingin bahas simple, saudara, yaitu memang tujuan daripada para kitab-kitab surat itu beda sama Injil. Kitab-kitab surat itu bukan ada di situ demi untuk mengulang kembali seluruh cerita mengenai masa hidup Yesus, sudah pasti kan ya. Justru para surat itu mengasumsikan bahwa para pembacanya itu sudah familiar dengan kisah kehidupan Yesus. Iya toh? Dan sekarang surat-surat ini sedang berusaha untuk mengaplikasikan familiaritas itu, mengaplikasikan pengetahuan mengenai hidup Yesus itu
ke dalam cara-cara yang baru kan ya. So itu tujuannya surat-surat dan tempat-tempat yang lain di Alkitab di Perjanjian Baru itu. Nah, Saudara bisa lihat ini kan ya. So ini dua keberatan yang basically kita bisa satu keberatan yang kita bisa katakan kurang kuat ya. Pertama sekali lagi karena memang kenapa cuma disebutnya di Matius dan Lukas? Karena ya memang Markus dan Yohanes nggak punya bagian catatan mengenai kelahiran Yesus, jadi ya nggak heran mereka nggak ngomong mengenai virgin birth karena memang mereka nggak ada tempat itu kok. Itu yang pertama. Dan kedua, kenapa sisa seluruh Perjanjian Baru itu tidak membicarakan mengenai itu? Karena tujuannya beda. Tujuannya bukan lagi untuk mengulang seluruh hidup Yesus, gitu kan ya, tapi untuk mengaplikasikan pengetahuan mengenai hidup, mati dan bangkitan Yesus ke dalam cara-cara dan aplikasi-aplikasi yang baru. So kita nggak bisa expect mereka akan membicarakan itu sama sekali gitu. So ini objection yang pertama, objection yang sebenarnya kurang kuat. Tapi saya rasa kita perlu tahu ya, supaya kita bisa lebih appreciate apa yang Alkitab itu berikan kepada kita. Tapi lalu ada objection yang kedua, Saudara, dan ketiga yang saya akan gabung aja jadi satu gitu, Saudara. Yang lebih kuat, yang lebih ada berdasar dan kita perlu lebih interesting untuk kita masuk ke dalam sini. Yaitu pada dasarnya adalah bahwa waktu ketika Matius mengutip ayat dari Yesaya pasal 7 yang mengacu kepada virgin birth Yesus Kristus, karena beberapa scholar Alkitab mengatakan tunggu dulu, itu Matius tuh melakukan cocok logi di sini. Karena apa yang dikutip itu nggak merefer kepada Yesus, itu merefer kepada sesuatu yang lain. Nah ini kita akan coba lihat sama-sama, Saudara ya. Jadi misalnya kita coba lihat dulu ayat yang di Matius sendiri. Nah, ini ayat di Matius, Saudara, dengan kutipannya. Saudara bisa lihat di situ, kutipannya itu yang saya kasih hijau itu ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan Matius, of course, itu dalam bahasa Yunani. Jadi kata anak darah di situ memakai kata parthenos, yang memang mengacu kepada seorang perawan. Ya, oke. Tapi lalu habis itu kita lihat kutipan di Yesaya, yaitu Saudara bisa lihat ini kutipannya secara kata-kata sih sama persis. Tapi kalau Saudara lihat, di dalam istilah perempuan muda atau istilah yang di Matius itu saya anak darah, itu dalam Yesaya itu terjemahkan perempuan muda, dan Alkitab LAI nggak bisa dibilang salah, Saudara, dalam hal ini ya. Karena memang kata yang dipakai di situ adalah istilah alma yang nggak tentu harus bicara mengenai keperawanan seorang wanita. Banyak orang mengatakan seperti itu ya. Jadi ini berarti ini dasarnya, Saudara, ini dasarnya bahwa nubuatan ini sebenarnya nggak bicara mengenai virgin birth daripada Yesus, boro-boro gitu ya, bicara mengenai Yesus, nggak bicara mengenai perawan bahkan gitu, kalau kita mau bilang gitu, oke? So ini keberatan dua dan ketiga yang kita akan coba lihat sama-sama. Kenapa lalu Matius itu mengatributkan kutipan ini kepada Yesus? Karena Matius itu mengandalkan terjemahan Septuagint, jadi dia bukan mengambil langsung, ini kata para scholar Alkitab yang menyerang itu, Matius itu bukan mengandalkan bahasa Ibrani daripada Yesaya, tetapi dia mengandalkan bahasa Yunani, edisi Yunani daripada kitab suci Perjanjian Lama, yaitu Septuagint. Dan dalam Septuagint memang pakai kata parthenos gitu, kalau kita bilang, yang memang istilah status seksual. Dan itu berarti konsep virgin birth yang Matius pakai itu pada dasarnya apa? Salah terjemahan gitu. Mereka mengatakan seperti ini, oke? Nah, Saudara, keberatan ini seperti yang Saudara lihat, ini keberatan yang lebih menarik untuk kita coba telah bersama-sama ya, karena keberatan ini sepertinya bukan tanpa dasar ya. Kita coba lihat apa yang kita bisa belajar dari itu. Di satu sisi kita bisa coba lihat apa yang kita bisa belajar dari ini. Di sisi yang lain, meskipun ini ada dasar keberatan ini, Saudara jangan khawatir gitu ya. Kesimpulan akhirnya adalah tetap bahwa klaim bahwa konsep virgin birth-nya Matius itu datang dari sebuah salah terjemahan itu simply kebablasan, Saudara ya, kalau kita mau bilang. Tapi kita akan coba lihat ini bersama-sama gitu, oke? Kita masuk dulu dari isu mengenai terjemahan, mengenai kata alma, lalu nanti kita akan coba lihat isu yang kedua, isu yang berikutnya, isu yang ketiga, yaitu mengenai konteks asli daripada kutipan Yesaya ini sebenarnya mengacu ke siapa gitu, kalau kita mau bilang itu yang isu yang berikutnya, oke? Oke. Nah, sekarang kita coba lihat sama-sama mengenai istilah alma. Nah, Saudara, dalam istilah bahasa Ibrani, istilah alma itu beberapa scholar Alkitab mengatakan ini berbicara mengenai umur seorang wanita, bukan mengenai status seksualnya. Oke, jadi dasar mereka, argumen mereka seperti ini. Kenapa? Karena ada kata lain, istilah lain dalam Alkitab dalam bahasa Ibrani yang memang mengacu kepada status seksual seorang wanita, yaitu istilah betulah. Ya. Jadi misalnya beberapa orang yang
memakai posisi ini, mereka misalnya salah satunya yang saya bisa sebut nama itu Bishop John Shelby Spong, seorang episkopalian. Spong memakai ayat dari Genesis 24, Kejadian 24 untuk membuktikan ini. Nah, saudara bisa lihat di situ kan ya. Kalau saudara lihat, ini adalah kisah mengenai Ribka, dan ketika Ribka itu dicari oleh Eliezer, hamba daripada Abraham. Lalu dikatakan, sebelum Yesaya berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan. Perawan di situ pakai kata Betulah. Belum pernah bersetebu dengan laki-laki. Saudara bisa lihat ya, istilah ini sangat dekat dengan urusan status seksual seorang wanita, ya, orang yang dibicarakan. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Saudara bisa lihat juga misalnya dari tempat lain, misalnya di Alkitab, misalnya di Imamat 21, ketika saudara melihat istilah Betulah atau istilah Betulim itu digunakan, itu juga sangat kental urusannya dengan urusan status seksual seorang wanita. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, Betulim, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan, seorang Betulah. Saudara bisa lihat, ini jelas banget kan ya, bahwa istilah Betulah itu memang dipakai untuk mengacu kepada keperawanan seorang wanita, bukan umurnya. Nah, maka saudara bisa mengerti kan ya, argumennya gitu, saudara. Alma itu bukan berbicara mengenai status seksual wanita. Betulah itu yang adalah istilah mengenai status seksual seorang wanita. Maka waktu Yesaya berbicara, waktu Yesaya ngomong di Yesaya 7 ayat 14, dia menggunakan istilah Alma, bukan Betulah. Jadi kalau misalnya demikian, berarti waktu Matius selalu mencocok logikan ini gitu ya, antara apa yang Yesaya ngomong dengan Yesus Kristus, dia sedang melakukan cocok logi. Padahal Yesaya sebenarnya nggak ngomong itu. Yesaya sebenarnya simply ngomong bahwa adalah seorang perempuan muda yang akan mengandung. Normal-normal aja gitu ya, bukan seorang perawan. Karena kata Alma itu tidak berbicara mengenai status seksual seorang wanita. Saya harap saudara bisa nangkap ya isunya apa ya. Nah, dan sekarang maka ada tugas kita untuk menyelidiki, saudara, apakah benar istilah Alma ini tidak digunakan untuk mengacu kepada status seksual seorang wanita. Itu yang kita akan coba bicarakan. Nah, saya ada dua studi kasus yang kita bisa coba ambil di sini bersama-sama ya. Yang pertama adalah kita akan coba lihat mengenai istilah Alma dan Betulah di dalam kitab Kidung Agung dan juga kitab Esther. Kita coba lihat dulu apa yang kita lihat di kitab Kidung Agung. Nah, ini sedang berbicara mengenai haremnya Salomo ya. Saudara tahu harem ya? Apa sih harem itu? Ya harem lah, saudara tahu apa sih istilahnya? Itulah apa wanita-wanitanya Salomo itu ya. Basically harem itu ya wanita-wanita kerajaan, kalau bilang seperti itu ya. Yang adalah milik seorang raja. Seperti itu. Nah, dalam kitab Kidung Agung, itu waktu mereka membicarakan mengenai harem Salomo, mereka mengatakan demikian. Permaisuri ada 60, selir 80, dan dara-dara, disitu memakai kata Alma, tidak terbilang banyaknya ya. Oke. So, saudara lihat ada struktur permaisuri, queen, ya. Lalu selir, concubines, ya. Dan lalu dara-dara atau Alma. Saudara ingat 3 hal ini aja. Saudara coba save dulu di otak itu, lalu habis itu kita akan coba nanti balik kemari. Tapi saya pengen kasih dulu ayat ini kepada saudara. Lalu kita akan sekarang lihat apa yang terjadi dalam Esther. Ya. Oke. Nah, saudara lihat dalam Esther. Ya, oke. Esther saudara bisa lihat di sini. Saudara tahu ceritanya Esther lah ya. Kita nggak perlu ulang cerita Esther di sini kan. Saya rasa ya. Intinya adalah mereka sedang mencari seorang ratu untuk menggantikan Wasti yang sudah dipecat oleh Raja Ahasuerus ya. Jadi para pembantu-pembantunya Ahasuerus itu mengatakan demikian kepada raja. Maka sembah para biduan dan raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak Dara, Naarah, Betulah. Itu pakai bahasa Ibrani Naarah, Betulah. Naarah itu simply berarti anak-anak muda ya. Dan itu form femininnya. Naar itu kalau cowok itu naarah itu berarti cewek, cewek-cewek muda gitu. Kita bilang Betulah itu virgin, seperti yang tadi kita lihat. Betulah itu mengacu kepada status keperawanan seorang wanita. Oke, saudara bisa lihat ini. So itu yang sedang dicari di sini. Para naarah Betulah, para virgins, oke, para perawan. Ini jelas sekali. Terus saudara kita lanjutkan ceritanya.
Lalu habis itu dikatakan orang-orang yang telah dikumpulkan ini, itu akan dikumpulkan, sekali lagi, Na'arah Betullah, dikumpulkan di dalam benteng Susan di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai. Nah, Hegai ini adalah stafnya raja, yang bertugas untuk menjadi penjaga para perempuan. Saudara coba ingat save aja dulu itu, saudara save di otak ya. Nanti kita akan bandingkan dengan sesuatu, saudara. Tapi intinya gini, para perawan ini, itu pertama waktu mereka masuk untuk diseleksi menjadi seorang ratu, mereka itu pertama dikumpulkan dulu, masih perawan, di balai yang namanya balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai yang bertugas untuk menjaga para perempuan. Oke? Saudara ingat itu dulu. Terus saudara tahu cerita berikutnya kan ya, Esther termasuk salah satu dari mereka. Dan lalu dikatakan bahwa tiap habis itu prosedurnya berikutnya adalah mereka itu akan akan dijaga selama 1 tahun, 12 bulan sebelum mereka ada kesempatan untuk menemui Ahasuerus, untuk menemui raja, untuk diseleksi gitu, kalau bilang ini berhasil jadi ratu atau enggak gitu kan ya. Dan saudara lihat 12 bulan itu kenapa dibilang di sini adalah untuk mereka itu dipercantik, ada proses percantikan selama 12 bulan. Nah, of course ini satu hal yang benar, memang pasti ada proses seperti itu. Tetapi ada sumber lain, komentator yang mengatakan ini bukan cuma soal proses mempercantik wanita ya, tapi kenapa 12 bulan? Karena 12 bulan itu maksudnya adalah untuk menunggu apakah mereka ini bakal hamil atau enggak. Jadi bagaimana mengetes orang-orang ini benar-benar perawan atau enggak gitu. Ya gampang, cara yang buat mereka adalah ya mereka hamil atau enggak dalam 12 bulan ini. Nggak bisa kabur dari itu gitu kan ya, basically kan ya. Jadi itu katanya cara mereka pada zaman itu untuk mengetes kalian apakah orang-orang ini perawan atau enggak. Jadi sekali lagi saudara lihat dari awal dikatakan bahwa yang dicari ini adalah para betullah, para perawan. Ini sangat ditekankan dari awal. Dan mereka ini ditaruh dalam satu balai tertentu dan dijaga oleh satu sida-sida tertentu yang bernama Hegai, oke? Dan mereka memang semuanya perawan. Lalu tapi saudara yang menarik adalah kita lihat berikutnya saudara, ketika wanita-wanita ini akhirnya menemui Raja Ahasuerus sudah masuk kepada raja, setelah dia kembali, dia tidak kembali ke tempat yang sama. Ya. Dia sekarang ini kembali ke dalam balai perempuan yang kedua sekarang. Ya, bukan balai perempuan yang pertama lagi, tapi yang kedua. Dan di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja yang lain, staf yang lain. Dan sudah lihat sekarang, Sasgas ini bertugas untuk menjaga para siapa? Bukan para perempuan, tapi menjaga para gundik, menjaga para selir, menjaga para concubines, oke? Dan lalu wanita ini tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja kecuali jika raja memanggil dia, oke? So, saudara, maksudnya kita membahas ini apa, saudara? Maksudnya adalah ini, saudara. Saudara bisa lihat ini, gitu. Jadi ketika Esther pertama kali dikumpulkan, dia masih seorang perawan. Ya kan ya, dia dipercantik, dia ditunggu 12 bulan, habis itu dia dapat kesempatan yang dalam film itu disebut The One Night with the King, gitu kan ya. Dan setelah itu dia nggak lagi perawan tentunya. Maka dia sekarang pindah ke tempat yang lain. Dia nggak balik lagi ke tempat yang pertama. Dia masuk ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan sida-sida yang lain, bukan lagi Hegai, tapi Sasgas. Dan di sini adalah tempatnya para concubine. Oke? Nah, saudara, maksudnya kita membahas ini apa? Saudara bisa lihat ya. Saudara, again, ingat 3 kategori yang tadi kita baca di dalam kitab Kidung Agung. Kembali saudara temukan di sini. Ya kan ya? Di Esther, saudara lihat 3 kategori ini. Mereka sedang mencari permaisuri. Mereka sedang mencari queen. Ya. Dan lalu ada kategori yang muncul. Pertama mereka dari perawan. Mereka betullah. Habis mereka one night with the king, mereka menjadi concubines. Ya kan ya? Dan dari concubines inilah akan diseleksi siapa yang akan menjadi queen. Oke, saudara-saudara lihat, ini struktur yang terjadi dalam kerajaan para raja pada waktu itu. Kompi haremnya mereka itu berisi 3 kategori wanita ini. Ratu, gundik atau selir atau concubines, dan para perawan. Oke, nah saudara lihat, di dalam kitab Esther, para perawan itu memakai istilah betullah. Tapi kembali waktu saudara membandingkan dengan kitab Kidung Agung tadi, waktu membicarakan mengenai haremnya Salomo, kata apa yang dipakai untuk kategori yang ketiga itu, saudara? Jadi saudara sekali lihat ya, ada permaisuri, queen, ada selir, concubines, dan ada dara-dara. Gitu kan ya. Di dalam kitab Esther, ini memakai istilah queen, concubines, dan betullah. Di dalam kitab Kidung Agung, ini memakai istilah queens, concubines, dan
Alma, saudara. Alma yang dipakai di kitab Kidung Agung. Saudara bisa lihat ini kan ya. So, saudara bisa lihat sekali lagi problemnya apa tadi? Problemnya adalah orang-orang mengatakan Yesaya 7:14 menggunakan istilah alma. Nah, istilah alma itu bukan bicara mengenai perawan. Istilah alma itu simply bicara mengenai umur. Tapi saudara lihat, ternyata dalam Alkitab kita menemukan ada kasus di mana sepertinya menunjukkan ya, dari evidence ini bahwa alma dan betula itu nggak segitu bedanya, saudara. Bahwa dalam kasus tertentu istilah alma dan betula bisa mengacu kepada hal yang sama, yaitu para wanita yang masih perawan. Saudara nangkap ya logikanya di sini kan ya? Oke, so ini lewat ini saudara bisa lihat bahwa ternyata istilah alma bukan cuma betula, saudara, tapi istilah alma itu bisa dan sudah digunakan untuk mengacu kepada status seksual juga ternyata. Ya, ini bukan yang airtight banget kalau kita mau bilang gitu ya, karena ini referensinya banyak gitu. Tapi paling nggak saudara bisa dapat dasar ini. Ini kasus yang pertama, saudara. Nah, kasus yang kedua saya lupa gitu ya. Jadi sekali lagi alma itu sudah bisa dan sudah dipakai untuk mengacu kepada para perawan juga gitu ya. Oke. Nah, berikutnya saudara, kasus yang kedua yang lebih slam dunk ya kalau kita mau bilang, itu adalah dari kisah Kejadian 24 yang tadi. Nah, saudara, seperti yang saudara tadi ingat, Kejadian 24 itu adalah bagian yang dipakai oleh misalnya si Spong ya, Bishop Spong tadi, menjadi dasar argumentasi dia kenapa istilah alma itu beda sama istilah betula. Istilah betula itulah yang mengacu mengenai perawan, istilah alma itu bukan bicara mengenai perawan. Jadi ketika Yesaya ngomong alma itu bukan bicara mengenai perawan. Itu dasarnya dia. Lalu Spong itu menggunakan Kejadian 24 sebagai dasarnya ini. Ini bukan cuma Spong yang pakai, saudara. Ini satu argumentasi yang terkenal sekali dan banyak orang memakai dasar dari sini. Problemnya, saudara, adalah argumentasi ini itu argumentasi yang kalau kita akan lihat, saudara, ini argumentasi yang nginjek kaki sendiri ya, kalau kita mau bilang. Kenapa, saudara? Karena saudara lihat, memang benar di pasal 24 ayat 15-16, Ribka itu dideskripsikan sebagai seorang betula, sebagai seorang perawan ya. Tapi saudara lihat apa yang terjadi adalah di belakangnya, saudara, di pasal yang sama, di ayat 42, ketika Eliezer sedang menceritakan kembali pengalamannya kepada orang tua daripada Ribka, ketika Eliezer sedang menjelaskan misinya, ya, dan apa yang dia alami, gitu. Jadi pasal 24 ayat 15-16 itu adalah kejadian sendiri, dan sekarang pasal 42-43 adalah Eliezer mengingat kembali, gitu ya, atau menceritakan kembali apa yang terjadi itu. Ya, sudah lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah dalam dua kasus ini bicara mengenai satu gadis yang sama, Ribka. Di bagian pertama, Ribka dideskripsikan sebagai seorang betulah. Di bagian yang kedua, di bagian ayat 42-43, Ribka disebut sebagai seorang alma, saudara. So, saudara bisa lihat dengan jelas sekali ya, apa yang terjadi di sini, ini lebih slam dunk, saudara. Ini adalah kasus di dalam Alkitab di mana seorang gadis yang sama itu dipakaikan istilah baik istilah betulah dan juga istilah alma pada saat yang sama. Jadi saudara lihat penulis ini jelas-jelas menggunakan istilah alma untuk mengacu kepada seorang gadis yang sebelumnya sudah diidentifikasi sebagai seorang betulah, sebagai seorang perawan. Saudara, ini berarti sekali lagi saudara, dalam Alkitab istilah alma bisa dan telah dipakai untuk mengacu kepada seorang gadis yang perawan. Saudara, di sini kita perlu sedikit precise ya, saudara. Kita bukan sedang mengatakan bahwa alma itu jadinya benar-benar nggak beda sama betula sama sekali, saudara. Kita bukan sedang mengatakan bahwa alma itu pasti terutama bicara mengenai status seksual seseorang. Nggak harus, saudara. Kita bukan sedang bicara mengenai itu. Yang kita katakan adalah kalau ada orang yang mengatakan, oh ini pakai alma bukan betula, berarti ini bukan perawan. Itu satu hal yang salah. Saudara mengerti maksudnya? Orang mengatakan karena Yesaya pakai kata alma, bukan pakai kata betula. Berarti apa yang Yesaya sedang bicarakan di sini bukan seorang perawan. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa saudara menemukan itu di Alkitab. Karena di Alkitab ternyata, saudara lihat, kata alma kadang-kadang dipakai untuk mengacu kepada seseorang yang jelas-jelas sudah disebut, diidentifikasi sebagai seorang betula. Kalau kita mau bilang, dua istilah ini adalah dua istilah yang ada overlap, ya saudara. Ya, kalau diagram Venn itu ada tengahnya yang sama-sama gitu kan ya. Orang-orang yang mengatakan mengambil Kejadian 24 untuk mengatakan bahwa oh betula dan alma itu simply terpisah sama sekali, itu sedang menginjak kaki mereka sendiri, saudara. Karena Kejadian 24 sendiri ternyata memperlihatkan bagaimana dua istilah ini itu bisa dan pernah overlap satu dengan yang lain. Ini sebabnya, saudara, orang-orang yang
menyerang virgin birth dari dasar Alkitab seperti ini, dari dasar tekstual seperti ini, itu either mereka itu nggak kompeten dalam studi Alkitab mereka, atau mereka simply punya agenda. Itu yang kita bisa simpulkan kan ya, dari ya saudara ambil, terserah saudara mau ambil yang mana gitu, kesimpulan saudara gitu ya, mungkin bisa dua-duanya juga. Jadi sekali lagi, meskipun istilah alma itu memang tidak harus bicara mengenai keperawanan seorang wanita, adalah salah untuk mengatakan bahwa alma pasti bukan perawan. Itu yang kita mau bilang saudara ya. Argumen yang terakhir saudara kita bisa bahas itu adalah basically argumen logis aja gitu, yaitu seperti ini. Saudara mesti ingat bahwa dalam zaman itu, ini adalah zaman patriarkal yang kuat sekali ya. Zaman ini culture Semitic, culture Ribka, culture Esther, segala macam, culture Alkitab Perjanjian Lama itu culture Semitic, saudara, culture patriarkal yang sangat-sangat kenceng. Dan saudara bisa bayangin ya, saudara, seorang wanita dalam zaman seperti itu dianggap dewasa ketika apa, saudara? Kapan dia itu berubah dari seorang alma menjadi seorang isyah? Ya, isyah itu wanita, ya, wanita biasa, gitu, wanita dewasa kalau kita bilang. Dari seorang alma menjadi seorang isyah. Kapan saudara dia berubah seperti ini? Yaitu ketika wanita ini itu sudah mencapai umur di mana dia boleh menikah. Dan saudara sekali lagi ingat kan ya, orang-orang zaman waktu itu, saudara, itu umur menikahnya itu sangat muda. Itu sejak mereka puber, itu mereka sudah dianggap bisa menikah. Nah, kita bukan sedang membicarakan mengenai moralitas daripada hal ini, bukan, saudara. Kita simply mau mengatakan culture-nya dulu seperti ini. Nah, saudara makanya bisa bayangin ya, yang disebut sebagai perempuan muda, saudara, itu berarti kalau kita mau bilang alma itu bicara mengenai umur, itu berarti adalah anak-anak di bawah umur 12 atau 13. Saudara ngerti maksudnya kan ya? Oke. Dan kalau demikian, saudara, sekali lagi, kalian saudara bisa mengerti kenapa istilah alma dan istilah betula itu bisa overlap. Karena sekali lagi ini kultur patriarkal, saudara. Kultur yang sangat kenceng, sangat erat gitu ya, sangat tegas mengatur para wanita sampai ekstrim kadang-kadang kan, kita mau bilang gitu, bukan kadang-kadang lagi, seringkali gitu, atau mungkin selalu ya, kira-kira seperti itu ya. Dan saudara bisa bayangin gitu ya, kalau sekarang ada orang yang mengatakan, oh istilah alma itu nggak harus perawan, saudara bisa bayangin apa? Ini ngawur sekali, saudara. Karena itu kultur patriarkal. Dalam zaman seperti itu, saudara, dalam zaman orang begitu erat mengikat, kita bukan bilang berarti nggak mungkin ada gitu ya, anak umur 12 tahun yang belum melakukan hubungan seks dalam zaman itu, kita nggak akan mengatakan itu, pasti ada perkecualiannya. Tapi itu perkecualian, saudara, perkecualian yang sangat-sangat sedikit. Jikalau Bishop Spong itu benar, berarti kita harus mengasumsikan bahwa zaman patriarkal ini, mayoritas atau sebagian besar dari anak-anak di bawah umur 13 itu sudah tidak perawan. Ini sangat-sangat gak logis, saudara, dalam budaya seperti itu. Ya, saudara bisa mengerti kan ya? Jadi untuk mengatakan bahwa istilah alma itu bukan perawan, itu simply adalah satu pendapat yang tidak kompeten, yang tidak benar-benar belajar Alkitab dengan baik, yang tidak menguasai teks Alkitab dengan baik, dan juga tidak memperhitungkan realita dalam zaman seperti itu seperti apa kira-kira. Ya, sudah bisa ngerti itu ya. Oke, so ini respon kita mengenai istilah alma dan istilah betula. Ya, oke. Nah, lanjut saudara ya. Yang berikutnya adalah kita, ini ketinggalan satu itu, tapi saudara bisa lihat itu sekali lagi, Ribka itu di refer dalam bagian ini sebagai baik betula dan juga alma, ini yang kita sudah ngomong tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang yang lebih menarik lagi, saudara, untuk kita pelajari adalah objection yang berikutnya. Objection yang berikutnya adalah mengatakan, oke lah, fine gitu ya. Alma bisa digunakan untuk mengacu kepada perawan. Oke, fine. Tapi tetap aja, Matius itu melakukan cocok logi. Kenapa? Karena Yesaya waktu dia memberikan nubuatan itu dia nggak sedang mikirin Yesus sama sekali. Dia sedang bicara sesuatu yang terjadi pada zamannya. Jadi kalau misalnya Matius itu lalu cocok logi, main tembakin nubuatan kepada Yesus, Matius ngawur ini. Oke, ini yang menjadi argumen mereka. Nah, ini satu keberatan yang kita boleh sadari, saudara, ada poinnya. Ini satu keberatan yang saya taruh paling belakang, karena ini keberatan yang saya rasa kita bisa belajar sesuatu daripadanya ya. Itu karena kita hari ini sebagai banyak orang Kristen ya, itu hari ini terlalu gampang untuk membaca Perjanjian Lama itu langsung bicara mengenai Yesus. Apa-apa Yesus gitu ya. Saudara nggak tahu, saudara masih ingat nggak sih apa yang saya pernah ngomong ya? Orang-orang yang terlalu kepengen membaca, pokoknya segala sesuatu di Perjanjian Lama itu bicara mengenai Yesus.
Jadi misalnya kayak di Kidung Agung juga semua bicara mengenai Yesus, itu bukan bicara mengenai seks, bukan bicara enggak itu nggak ada ngomong, nggak ada sangkut pautnya. Itu pokoknya bicara mengenai Yesus gitu ya. Terus waktu ditanya misalnya ada ayat, dan aku menaruh kemenyan di tengah-tengah buah dadaku, di antara buah dadaku, misalnya di Kidung Agung ngomong kayak gitu. Lalu orang mengatakan itu Yesus gitu, kemenyannya itu Yesus gitu ya, kontong kemenyannya itu Yesus gitu. Lalu dalam kasus seperti ini guru saya, Ibu Inawati Teddy, guru dosen perjanjian lama, itu menantang gitu ya, ada murid yang mengatakan itu Yesus, kemenyan itu Yesus di antara buah dada. Lalu Ibu Ina menantang, jadi buah dadanya apa kok gitu? Kalau kemenyannya itu Yesus, lalu buah dadanya apa gitu? Lalu murid ini nggak mau kalah, saudara. Dia mengatakan, oh buah dadanya di kiri kanannya itu gantung di kiri kanan Tuhan Yesus, disalib di antara kiri kanan Tuhan Yesus gitu ya. Ini ya saudara bisa ngerti lah, ini ada satu kecenderungan saudara kadang-kadang dalam banyak orang Kristen untuk membicarakan segala sesuatu di perjanjian lama itu pokoknya langsung nyambung ke Yesus. Sehingga pada akhirnya kita itu jadinya kurang menghargai konteks asli daripada nubuatan tersebut atau kata-kata tersebut di perjanjian lama. Apa maknanya kata-kata ini bagi orang-orang perjanjian lama pada waktu itu? Ini satu hal yang kita seringkali lupa, saudara. Kita lupa bahwa nubuatan ini yang ada dalam perjanjian lama itu juga punya konteks awal yang nggak berhubungan dengan Yesus, saudara. Ya, so ini satu hal yang kita akan coba coba lihat sama-sama. Ada poinnya di balik keberatan ini. Waktu mereka mengatakan Matius itu melakukan cocok logi, karena apa? Karena nubuatan Yesaya ini nggak bisa sembarangan ditembakin begitu aja ke Yesus. Ini Yesaya sedang ngomong sesuatu bagi zamannya, bukan bicara mengenai suatu hal yang baru terjadi 800 tahun ke belakang. Ini keberatan yang kita perlu coba telah baik-baik, saudara. Karena ini ada dasarnya, ini satu hal yang membuat kita bisa belajar lebih banyak mengenai Alkitab. Tapi di sisi yang lain, saya percaya, saudara, setelah kita mempelajari hal ini, setelah kita merenungkan konteks aslinya Yesaya itu apa, justru kita akan lebih mengerti kenapa Matius memakai ayat ini. Ya, so, di satu sisi kita bisa mempertimbangkan konteks aslinya, ada poinnya di balik keberatan ini. Kita jangan terlalu cepat lompat kepada Yesus gitu, kalau kita mau bilang. Di sisi yang lain, ketika kita habis mempertimbangkan konteks aslinya, saya harap kita justru akan lebih mengerti kenapa Matius memakai ayat ini. Oke, so konteks aslinya apa Yesaya 7 itu? Bicara mengenai apa? So basically konteks aslinya adalah, ini adalah zaman di mana Ahaz, seorang raja Yehuda, kerajaan selatan, itu sedang bertahta. Dan saudara tahu bahwa Ahaz ini kerajaan Yehuda, berarti dia itu keturunannya Daud. Dan actually saudara bisa melihat urusan mengenai keluarga Daud atau keturunan Daud itu muncul dari awal pasal ini ya. Jadi memang penulis itu kepengen kita itu memikirkan mengenai keluarga Daud dalam bagian ini. So, saudara bisa lihat di situ di ayat kedua. Lalu diberitahukannya lah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Apa yang terjadi di sini, saudara, adalah bahwa dalam zaman ini kerajaan Yehuda itu akan diserang oleh dua kerajaan yang lain, yaitu kerajaan utara, kerajaan Israel, ya, kerajaan Efraim biasa disebutnya, dan satu lagi adalah kerajaan Aram atau kerajaan Asyur, ya, kerajaan Syrian Empire. Okay? Dan saudara, basically lalu Ahaz dan keluarga Daud, istana raja gitu, basically, dan seluruh bangsa Yehuda itu ketakutan. Maka mereka memanggil Yesaya. Lalu singkat cerita, Yesaya datang dan Yesaya lalu membawakan firman Tuhan, dan Tuhan itu mengatakan sesuatu kepada Ahaz. Ya. Tuhan mengatakan, mintalah satu tanda dari Tuhan, gitu ya. Apakah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu yang dari tempat tertinggi paling atas, silakan minta tanda, gitu. Tanda apa, saudara? Tanda bahwa Tuhan akan menjaga mereka dari malapetaka ini, basically gitu kan ya. Tapi Ahaz menjawab, dia agak, menurut para komentator, dia agak sok rohani di sini. Dia mengatakan, oh aku tidak mau meminta, karena aku tidak mau mencobai Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu berkatalah Nabi Yesaya berikutnya gitu ya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Nah, saudara sekali gitu melihat, ada kesengajaan di sini. Waktu Yesaya mengadres orang-orang yang diajak ngomong ini, dia menggunakan bukan cuma nama Ahaz, tapi dia sedang mengingatkan kepada mereka siapa mereka, yaitu keluarga Daud. Ini ada satu penekanan yang kita akan coba kembali kepada sini. Tapi saudara bisa lihat ini dari awal sudah muncul ya, oke? Nah, lalu habis itu apa yang terjadi adalah Yesaya mengatakan, lu jangan sok suci lah gitu ya, bikin capek lu ya, melelahkan orang gitu ya, lu mau melelahkan Allahmu juga gitu ya, bikin Allah capek gitu ya. Oke, jadi habis itu Allah memberikan kepada dia tanda yang dia tidak minta itu. Oke, jadi inilah tandanya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, sekali lagi seorang Alma,
akan mengandung dan nggak ada akan ya, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. So ini ayat yang dikutip oleh Matius ya. Dan problemnya seringkali muncul karena kita itu cuma berhenti di sini, jadi mari kita lanjutkan dulu. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab, ini pentingnya, sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya yang kau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Nah, saudara, kira-kira apa yang terjadi di sini? Ini nubuatan yang jadi saudara bisa lihat, jelas sekali memang sedang berbicara sesuatu kepada zamannya Ahaz dan bicara mengenai sesuatu yang akan terjadi pada zamannya Ahaz. Ini memang bukan bicara mengenai Yesus, saudara. Ini poin yang kita perlu amini ya kalau kita bilang sini, saudara. Nubuat ini enggak secara langsung sedang bicara mengenai Yesus, boro-boro mengenai Yesus. Nubuatan ini bahkan boleh dibilang tidak secara langsung bahkan membicarakan mengenai figur Mesias. Ya. Saudara-saudara, nubuat ini target utamanya adalah kepada Raja Ahaz dan kepada kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, kerajaan Daud. Mereka ketakutan, maka Tuhan memberikan tanda untuk meyakinkan mereka bahwa ada seorang perempuan yang mengandung, seorang Alma yang mengandung, dia akan melahirkan seorang anak, dan sebelum anak itu gede, jadi maksudnya adalah dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebelum dia bisa makan makanan yang keras gitu ya, selagi dia masih makan dadi dan susu gitu ya, sebelum dia bisa membedakan apa yang baik dan jahat, maka dua raja yang kamu ketakutan itu, yang kamu terkencing-kencing itu, pokoknya beres deh, aku akan urus mereka. Ya, saudara bisa ngerti maksudnya. Jadi sekali lagi ya, ini konteks aslinya, saudara. Kalau saudara membaca keseluruhan daripada pasal ini, saudara akan nangkep poin daripada para scholar Alkitab itu. Bahwa ketika mereka meragukan, kenapa kok ini bisa ditembakin kepada Yesus? Kenapa, saudara? Karena mereka punya poin di dalam ini. Mereka sedang mengatakan, lu baca deh Alkitab, nah lu akan lihat tuh bahwa bagian ini tidak sedang bicara langsung mengenai Yesus, sama sekali nggak bicara mengenai Yesus, bahkan ini sedang bicara mengenai sesuatu yang terjadi pada zaman Ahaz. Ya. Jadi adalah sangat normal, saudara, bagi seorang Yahudi bahkan, atau seorang ya biblical scholar, tapi seorang Yahudi juga ketika dia membaca bagian ini, ketika mereka melihat nubuat ini, mereka akan mengatakan, ya ini sudah terjadi. Preteris, saudara, preteris. Ya. Tuhan sudah memberikan nubuat ini sudah masa lalu, ini sudah terjadi sebelumnya, kita bersyukur ini sudah terjadi karena inilah momen di mana Tuhan tuh menjaga kerajaan selatan, menjaga kerajaan Daud. Ya. Lalu juga saudara misalnya, tapi bagaimana dengan istilah Immanuel? Kan Allah beserta dengan kita, itu kan hanya bisa digenapi dalam zaman Yesus. Enggak juga, saudara, enggak harus. Karena kalau saudara perhatikan bahasa Immanuel, istilah Immanuel itu hanya ada preposition im yang berarti dengan, lalu ada pronoun nu yang berarti kita, lalu ada common proper noun yaitu el yang berarti Allah ya. Nggak ada kata kerjanya, saudara ya. Jadi cuma Allah dengan kita. That's it, saudara. Dan ini bisa dimengerti dalam berbagai macam cara. Ada banyak cara untuk mengerti kalimat ini. Di satu sisi, saudara bisa mengerti ini dengan formulasi yang normal, Tuhan Allah beserta kita, dalam arti dia benar-benar menjelma di tengah-tengah kita. Of course, itu nggak salah, saudara. Tapi di sisi yang lain, karena nggak ada kata kerjanya, maka ini juga bisa berarti bahwa Allah itu di sisi kita, Allah itu menyertai kita, Allah itu di dalam pihak kita, kalau kita mau bilang gitu ya. Saudara bisa mengerti sekarang, kenapa istilah ini penting bagi Ahaz dalam zaman itu, ada konteks aslinya, saudara. Karena itu berarti, Yesaya sedang mengatakan, hey Ahaz, namakan anak itu apa? God is on your side, gitu sebenarnya. Allah itu beserta kamu, dalam arti Allah itu memihak kamu, gitu. Jangan khawatir, gitu sih. Enggak berarti nubuatan ini harus mengatakan bahwa Allah akan menjelma di tengah-tengah mereka. Enggak berarti anak yang sedang mau dilahirkan ini itu berarti adalah anak Allah. Enggak harus, saudara. Karena emang istilahnya itu lebih bersifat demikian, gitu ya. Jadi sekali lagi, saudara bisa lihat ya, para orang-orang liberal yang menyerang nubuatan virgin birth dalam poin ini itu punya poin ya, punya poin. Kita perlu fair terhadap hal ini. Kita nggak setuju sama konklusi mereka yang mereka tarik ke belakang. Kita sekali lagi mengatakan kok bablasan, tapi sekali lagi saudara bisa belajar sesuatu dari mereka ya, yaitu bahwa Yesaya memang pada awalnya tidak sedang menggunakan bagian ini untuk mengacu pada Yesus. Ada konteks lokal, ada konteks awal yang sedang terjadi di sini. Terus saudara bayangin, saudara, ngawur banget kan ya kalau misalnya sekali lagi Yesaya sedang bicara kepada Ahaz sedang ketakutan, terkencing-kencing oleh musuh yang sudah di depan pintu, lalu habis itu Yesaya mengatakan, tenang Ahaz, tenang,
Allah berkata, inilah tandanya. Tandanya apa? Tandanya 800 tahun dari sekarang. Ya ampun gitu ya. Ya gimana saudara? Ahaz selalu mengatakan, oh terima kasih ada tanda 800 tahun dari sekarang. Saya sudah merasa lega sekarang. Ayo kayak sekarang saudara-saudara. Kita ketakutan pandemi, COVID, segala macam gitu ya. Lalu ada orang gila teriak-teriak jalanan. Jangan khawatir, tenanglah, kabar baik. Apa kabar baiknya? 800 tahun dari sekarang vaksinnya ditemukan. Ya, gimana ya, saudara? Saudara ngerti maksudnya? Jadi ini satu hal yang kita mesti sadari, saudara. Ini ada konteks awalnya. Kita nggak bisa lari daripada itu. Ya. In fact, ini akan lebih kuat lagi, saudara, konteks awal ini. Kalau bahkan kita mengambil satu interpretasi yang mengatakan bahwa alma itu basically kita bisa mengerti sebagai satu kata serapan, ya, kata serap ya, istilahnya benar kata serap ya, loan word ya, dari bahasa Ugaritik. Karena ada kemiripan antara kata alma yang dalam bahasa Ibrani cuma L dan M, saudara, dengan istilah Ugarit GLMNT, ya GLMT. Nah, saudara merasa itu jauh banget, LM sama GLMT. Tapi saudara, L dalam bahasa Ibrani itu diucapkannya dengan ada sedikit bunyi gutturalnya ya, saudara. Gitu, gelak gitu. Ada kayak gitu ya. Jadi G di situ tuh nggak terlalu aneh, saudara, karena ya itu sekali lagi L itu ada sedikit guttural, suara gutturalnya, bukan suara gatel, saudara ya. Saudara guttural ya, GUTTARAL ya, guttural sound gitu. Oke. Nah, anyway, ini nggak tuh benar, saudara. Tapi kalau ini benar, ini menarik karena kata alma, kalau misalnya ini adalah satu kata serapan dari istilah Ugaritik GLMT, itu berarti di dalam bahasa Ugarit itu artinya adalah sacred bride ya. Jadi istilah ini hanya digunakan bagi para wanita yang dalam kerajaan, khususnya para wanita yang menikah dalam kerajaan ya. Biasanya berarti istri raja, saudara ya. Itu adalah hasil research daripada saudara bisa itu riwayat dari religious text from Ugarit. Dan basically kalau misalnya demikian, kalau misalnya benar bahwa istilah alma ini ternyata adalah kata serap dari yang bisa dipakai untuk mengacu kepada seorang permaisuri atau seorang istri raja. Ini berarti waktu Yesaya sedang mengabarkan mengenai berita ini, waktu dia mengatakan seorang wanita akan mengandung, dia sedang bicara mengenai istrinya Ahaz, saudara. Bahwa istri Ahaz sedang mengandung dan akan melahirkan. Nah, saudara bisa mengerti nggak kira-kira dampak message ini bagi Ahaz? Kalau misalnya ini beneran, Yesaya sedang mengatakan mengenai ratunya raja yang sedang mengandung dan akan melahirkan anak, kira-kira apa message-nya bagi Ahaz sendiri, saudara? Kira-kira saudara bisa nangkep nggak? Oh, simple, saudara. Sekali lagi, ini sedang bicara kepada Ahaz sebagai keluarga Daud. Itu terus yang ditekankan kan, keluarga Daud, saudara. Oke? Dan itu berarti Ahaz sedang mengatakan, ya kita bakal mati ini. Kita akan dihabisi sama dua bangsa ini. Ya, saya ini kan keturunan Daud. Bukankah Tuhan sudah berkata bahwa keturunan Daud itu nggak akan dihabiskan, nggak akan musnah. Kerajaan anak Daud akan bertahan sampai selama-lamanya. Itu kan firman Tuhan. Jadi kok bisa sekarang kita ini diancam akan mampus seperti ini? Ya saya gimana gitu. Lalu ya saya mengatakan mintalah tanda. Ahaz nggak mau. Lalu akhirnya diberikan tanda. Tandanya apa? Tandanya adalah engkau Ahaz akan punya seorang anak. Dan itu berarti apa, saudara? Saudara ngerti maksudnya? Ini message yang nggak bisa lebih jelas lagi. Bahwa Allah sedang menjaga lini Daud dengan memberikan kepada Ahaz seorang anak. Bahwa Tuhan sedang meneruskan lini Daud ini. Tuhan sedang menjaga janjinya kepada lini Daud. Bahwa lini Daud tidak akan dimusnahkan. Saudara bisa ngerti, kalau misalnya kita mengambil pengertian interpretasi seperti ini, saudara, maka pengertian nubuat ini bagi konteks awalnya, itu jadi semakin jelas. Memang ada konteks awalnya, kita nggak boleh buru-buru, langsung main tembak, bahwa Yesaya sedang mengatakan ini, demi bicara mengenai Yesus 800 tahun kemudian. Nggak tentu, saudara. Karena memang dalam zaman itu ada konteks awalnya. Saudara bisa melihat ini dengan cukup jelas ya. Jadi ini ada poinnya. Nah, jadi saudara bisa mengerti di sini bahwa nubuat ini sudah berlaku pada zaman Yesaya dan Ahaz. Dan memang ini sedang bicara mengenai sesuatu yang bukan spesifik mengenai Yesus dan kelahirannya di Perjanjian Baru. Jadi memang ada poinnya. Tetapi, sekarang kita masuk ke dalam sisi sebaliknya ya. Tetapi, lalu kalau misalnya berdasarkan ini, mereka lalu menuduh Matius mengutip secara sembarangan, ini kita nggak bisa terima. Ini satu hal yang ekses, saudara. Kenapa? Karena saudara sekarang justru lebih mengerti dong, kenapa Matius memakai ayat ini. Iya kan ya? Sekali lagi, saudara, apa konteks aslinya? Yesaya sedang bicara kepada Ahaz, meyakinkan Ahaz bahwa Tuhan akan menjaga
kelangsungan dari lini Daud, bahwa Tuhan akan menepati janjinya untuk menjaga kerajaan Daud sebagai kerajaan yang bertahan sampai selama-lamanya kan ya. Apa relevansinya buat Matius, saudara? Of course ada relevansinya, yaitu bahwa dia tahu baik Yusuf maupun Maria itu adalah dari lini Daud. So ini yang mungkin justru adalah dasar yang kuat buat kita. Kenapa Matius menggunakan ayat ini? Kenapa Matius merasa ayat ini berhubungan langsung, atau bukan langsung ya, berhubungan gitu paling enggak gitu ya, dengan Yesus Kristus, saudara. Saudara bisa bayangin kan ya skenario-nya, saudara, apakah saudara, ini spekulasi ya, tapi kita bisa bayangin kayak gini, saudara. Nggak mungkin kan bahwa Matius tuh nggak pernah ketemu Maria, saudara. Para murid Yesus tuh 12 orang itu kan terus bersama-sama dengan Yesus. Mereka pasti ketemu Maria suatu kali. Lalu saudara, nggak mungkin kan Maria nggak pernah cerita kepada para murid-murid Yesus mengenai kelahiran, bagaimana Yesus dilahirkan. Saudara sebayangin kayak gitu skenario-nya gitu ya. Bagian suatu hari ketika mereka semua sedang mengunjungi Maria misalnya. Lalu 12 murid ini sedang ada dalam satu ruangan bersama-sama dengan Maria. Maria sedang menjamu mereka. Mungkin Yesus sedang keluar sebentar, nggak ada dalam ruangannya sama. Mereka akan tanya apa, saudara, ke Maria? Mereka akan tanya, ini ibunya gitu kan. Mereka akan tanya, ada yang aneh nggak waktu dia kecil gitu? ada yang nggak biasa nggak gitu? Ada yang ajaib nggak sejak dia kecil gitu ya? Ada kejadian apa yang waktu dia lahir gitu? Mereka akan tanya, saudara. Kalau Maria nggak bercerita, mereka akan tanya, saudara. Karena mereka sekarang melihat Yesus melakukan begitu banyak tanda-tanda yang ajaib, adalah sangat natural untuk mereka itu lalu bertanya apa yang terjadi dengan kelahirannya. Adalah satu hal yang aneh, saudara, justru kalau ini tidak pernah terjadi gitu ya, kalau kita mau bilang. Jadi mungkin let's say Maria menceritakan ceritanya, lalu Maria menceritakan mengenai cerita, oh ya dia belum bersuami, tapi tiba-tiba akhirnya dia melahirkan, dia dikunjungi malaikat segala macam dan sebagainya. Terus begitu mereka harus kabur ke Mesir gitu ya. Lalu saudara bisa bayangin ya, Matius sebagai orang yang mengenal perjanjian lama, saudara. By the way, tuduhan bahwa Matius itu nggak menggunakan bahasa Ibrani dan hanya menggunakan bahasa Yunani itu ngawur bener, saudara. Karena Matius adalah justru Injil yang paling kental, kalau kita bilang, warna Yudaismenya gitu, kalau kita bilang, warna Yahudinya gitu, dalam cara penulisan dan segala macam. Nanti kita akan coba lihat kenapa ini terjadi. Tapi anyway, kembali lagi, saudara. Matius yang sangat mengerti kitab perjanjian lama. Saudara bisa bayangin, waktu dia mendengar ini, kelahiran dari seorang perawan. Lalu habis itu kabur ke Mesir. Langsung dia ada sesuatu yang nyala, saudara. Matanya bisa bersinar-sinar gitu kan. Dia, aku tahu itu, Hosea 11 itu. Dari Mesir kupanggil keluar anakku gitu. Apa yang sedang terjadi di sini? Kok bisa ada begitu banyak analogi, begitu ada banyak sambung-sambungan antara kehidupan orang ini dengan cerita-cerita di perjanjian lama. Apa yang sedang terjadi di sini? Dan dia mungkin mengatakan dalam dirinya, apa Tuhan sedang mengerjakan apa ini? Aku mau catat ini. Saudara udah ngerti kan? So, ini simply apa yang terjadi mungkin. Kita itu seringkali terlalu ngawur, saudara, waktu kita melihat mengenai penggenapan gitu ya. Kalau ketika kita melihat penggenapan tuh nggak cuma terjadi satu arah, kalau kita mau bilang ya. Jadi misalnya kita mungkin seringkali mengira bahwa kalau misalnya dalam perjanjian lama itu pokoknya perjanjian lama itu prediksi, dan lalu dalam perjanjian baru itu penggenapan. Kira-kira seperti itu yang kita seringkali pikir gitu. Tapi nggak harus seperti itu, saudara. Penggenapan itu bisa terjadi dalam beberapa level. Dalam arti dalam dalam perjanjian lama bukan cuma terjadi prediksi, tapi apa yang disebut dengan prefigurisasi, saudara. Prefigurisasi, saya nggak ketemu istilah, saudara. Intinya adalah apa yang disebut dengan tipologi, prefigurisasi gitu ya, analogi. Apa yang terjadi di perjanjian lama itu semacam terulang di perjanjian baru. Ada analoginya, ada mirrornya, ada cerminnya. Ini juga bisa dikatakan sebagai satu penggenapan. Dan mungkin itulah Matius yang sedang lakukan. Dia bukan sedang mengatakan Yesaya itu bicara mengenai Yesus. Dia mungkin bukan sedang mengatakan itu, saudara. Kalau saudara mungkin misalnya bisa ketemu Matius gitu ya, lalu saudara bisa mengatakan kepada dia, Matius, ini ada beberapa detail yang nggak masuk loh, yang nggak cocok loh gitu ya. Kita sering kali pikir pokoknya kalau nubuat sama penggenapan tuh jadi itu benar-benar harus fit semua gitu ya. Nggak harus, saudara. Ada yang namanya fulfillment by analogy. Kita akan coba lihat ini sama-sama ya, saudara, dalam kitab Matius khususnya.
Matius itu dalam apa namanya dalam Injilnya itu punya satu karakteristik unik yang dinamakan sebagai the theme of fulfillment ya. Jadi Matius dalam Injilnya itu menggunakan istilah plero, istilah bahasa Yunani plero yang artinya untuk menggenapi itu banyak sekali. Dia menggunakan istilah ini 17 kali di dalam 12 cerita yang berbeda. Jadi ada 17 kali digunakan, tapi dalam 12 cerita yang berbeda. Nah ini bukan kebetulan saudara sekali lagi ya, 12 warna keyahudian, 12 suku, 12 kali ada penggenapan. Ini bukan kebetulan, saudara bisa melihat kenapa ini salah satu hal gitu ya, yang membuat para ahli itu mengatakan Matius itu warna keyahudiannya itu kental sekali. Nah saya akan coba kasih lihat saudara. Ini tersebar dengan cukup rata ya di seluruh kitab Matius. Saudara bisa lihat ini yang pertama gitu ya, saudara bisa lihat plero gitu ya. Oke, di Matius pasal 1, pasal 2 ya, pasal 2 lagi. Oke, 3 kali ya. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, oke, ya. Semua plero ya, oke. Lalu terakhir berapa? 9 ya, 9 kali, 10 kali, 11 kali, dan 12 kali. So, again, ada 17 kali, saya nggak catat semua di sini, ada 17 kali kata penggenapan itu terjadi, tapi terjadi dalam 12 cerita yang stand alone gitu ya. Jadi kita hitung 12 ceritanya itu aja gitu. Itu sampai pasal 27 ya. Saudara bisa lihat ini tersebar dengan cukup rata. Ini satu hal yang sengaja dalam kitabnya Matius dia menggunakan seperti ini. Ini orang yang sangat mengerti Alkitab Perjanjian Lama, saudara ya. Dan dia sangat berusaha untuk menunjukkan bagaimana Yesus itu menggenapi apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Tapi sekali lagi saudara lihat penggenapannya itu bukan dengan cara simply pokoknya penggenapan dalam arti penggenapan bagian-bagian yang jelas banget bicara mengenai Mesias. Enggak. Nanti kita coba lihat sama-sama ya saudara ya. Nah, misalnya, saudara again kembali ke dalam bagian yang tadi yang gampang kita udah ngomong ya, yaitu mengenai kutipan Matius terhadap, nah ini saudara, bukan cuma prediction sama fulfillment, tapi prefigure ya, OT, Perjanjian Lama itu prefigure NT ya, New Testament, oke? Anyway, sekarang kita coba lihat. Saudara ini kutipan ini Matius ya. Matius mencatat ini dan saudara lihat yang penting itu adalah yang bagian bawah ya. Tinggal di sana sampai hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah plero sekali lagi yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Saudara tahu ini diambil dari Hosea 11 ayat 1, saudara tahu itu ya. Tapi sekali lagi saudara tahu kan ya, ketika di dalam Hosea 11 ayat 1, saudara tahu konteks aslinya apa? Konteks aslinya itu bukan sedang bicara mengenai Yesus. In fact, konteks aslinya itu bukan sedang bicara mengenai Mesias. In fact, konteks aslinya itu bukan sedang memandang ke depan. Ini bahkan bukan nubuat kalau kita bilang. Kalau saudara membaca Hosea 11, saudara akan tahu konteks aslinya itu sedang bicara menuju ke belakang. Sedang menceritakan kisah Israel diulang, saudara, dalam Hosea 11 ayat 1. Allah sedang mengingat Israel dulu kayak apa, kalau kita bilang seperti itu. Dan dalam ini dia mengatakan, Israel masih muda, aku kasih dia dari Mesir, kupanggil anakku itu. Nah saudara, maka ini satu hal yang menarik saudara ya. Ini bukan nubuatan mengenai Mesias. Apa yang Matius sedang lakukan di sini adalah Matius sedang mengajarkan kepada kita, saudara, bagaimana melihat seluruh sejarah Israel dalam diri Yesus Kristus. Saudara bisa lihat ya, Matius bukan sedang mau bicara, oh ini nubuatan Mesias, dan ini digunapi dalam diri Yesus Kristus. Bukan cuma itu doang, saudara. Ada suatu hal yang lebih daripada itu, kan ya. Matius sedang melihat bukan cuma kepada nubuatan prediksi-prediksi mengenai Mesias yang tentunya ada, dia sedang melihat seluruh cerita Israel, seluruh sejarah Israel, dan mengatakan bahwa Yesus sedang menghidupi kembali semua ini dan mengulang kembali semua ini. Semua ini muncul dalam diri Yesus Kristus dan dia akan menutup cerita ini. Itu maksudnya fulfillment by analogy, penggenapan lewat analogi, saudara. Nah, saudara bisa ini ya, Matius itu melihat bahwa kisah-kisah Perjanjian Lama bukan cuma nubuatan mengenai Mesias, tapi seluruh kisah-kisah Perjanjian Lama, kisah-kisahnya, orang-orangnya, umat-umatnya, sebagai satu tipologi daripada Kristus. Ya. Tipologi ini berarti bukan cuma nubuatan, oh Mesias akan kayak begini, lalu sekali lagi Yesus akan melakukan seperti itu. Enggak, saudara. Tapi figur-figur tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama itu menemukan keutuhannya dalam Yesus di Perjanjian Baru. Bahwa seluruh Perjanjian Lama bukan cuma nubuatan yang mengenai Mesias doang, tapi seluruh Perjanjian Lama
itu sedang bicara mengenai Yesus. Dan saudara tebak, dari mana Matius mendapatkan prinsip ini? Tentunya bukan dari Matius sendiri. Kalau Matius sendiri saja yang mengatakan ini, saudara, kita nggak bisa percaya sama dia kan ya, karena dia manusia. Matius mendapatkan ini dari siapa? Dari Yesus sendiri. Saudara tahu Yesus sendiri melakukan hal ini berkali-kali. Saudara tahu Yesus misalnya mengatakan di Matius 12 ayat 40, dia mengatakan, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Saudara lihat ini kan, kalau saudara kembali ke kitab Yunus, saudara tidak akan menemukan nubuatan mengenai Mesias di sana. Nggak menemukan itu sama sekali, saudara. Nggak ada bicara mengenai itu sama sekali, enggak. Ya. Maka paradigma ini, saudara, untuk melihat diri Yesus bukan cuma dari nubuatan mesianik, tapi dari seluruh pola-pola cerita, dari seluruh tokoh-tokoh dalam kitab Perjanjian Lama, itu datang dari Yesus sendiri. Dan tentunya Yesus sendiri mengatakan berkali-kali, karena di Matius, di Lukas, di bagian akhir, seluruh kitab para nabi, seluruh kitab Taurat, dan seluruh Mazmur, dalam arti maksudnya mengacu kepada seluruh kitab writings, itu 3 pembagian utama kan ya, dalam Perjanjian Lama, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Itu 3 kategori kitab dalam Perjanjian Lama. Yesus mengatakan semua itu bicara mengenai diriku. Saudara, ini berarti saudara, di satu sisi sekali lagi saudara bisa setuju dengan orang-orang tadi yang mengatakan Yesaya itu ada nubuat Yesaya, itu ada konteks aslinya, itu benar, saudara. Itu benar, dan saudara bisa lihat kenapa begitu. Di sisi yang lain, saudara bisa melihat bahwa nubuatan Perjanjian Lama itu bisa punya lebih dari 1 level pengertian. Cerita Yunus of course bisa berarti mengenai Yunus. Cerita Yunus of course bicara mengenai Yunus. Cerita Yunus of course bicara mengenai kasih Allah kepada bangsa-bangsa Niniwe. Cerita Yunus of course bisa mengenai kasih Allah kepada Yunus. Kita bisa ngomong semua itu dengan jelas. Of course ada itu semua. Tapi di sisi yang lain gitu ya, cerita ini juga bicara mengenai Yesus. Bagaimana Yesus melihat Perjanjian Lama dan bagaimana Matius melihat Perjanjian Lama adalah bahwa seluruh cerita dalam Perjanjian Lama, bukan cuma nubuatannya, itu berbicara mengenai Mesias. Bukan bicara mengenai Mesias, tapi bicara mengenai Yesus Kristus sendiri. Ya, oke. So, 2 hal ini nggak harus kita tabrakin sama-sama, saudara. Ya. So, ini satu hal yang membuat kita bisa lebih appreciate, saya harap ya, Alkitab lebih menyelami kedalamannya, saudara. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, dan sebagainya, saudara. Saudara lihat tujuan Injil Matius. Kenapa Matius itu ditaruh yang paling pertama, saudara? Meskipun saudara tahu dalam urutan Alkitab orang Kristen, Matius taruh yang paling pertama. Meskipun Matius itu bukan yang paling pertama ditulis, banyak para ahli seperti cukup yakin dengan itu kan ya. Kenapa Matius taruh yang paling pertama? Salah satu sebabnya adalah karena Matius itu kitab Injil yang boleh dibilang sangat populer di gereja awal, di abad pertama, abad kedua. Dan kenapa, saudara? Karena kitab Matius itu menghadirkan dirinya sebagai kitab yang mengajar, mendidik, seperti kayak manual bagi orang-orang Kristen yang baru. Inilah caranya kamu membaca Yesus di Perjanjian Lama. Seperti ini. Ada penggenapan, kasih contoh, saudara. Jadi seperti kayak manual gitu ya. Jadi Injil Matius itu ada yang mengatakan sebagai Injil yang bersifat didaktik ya. Bukan cuma karena ada khotbah di bukit yang mengajarkan ini dan itu, tapi juga karena strukturnya itu mengajarkan kepada kita bagaimana membaca Yesus di Perjanjian Lama. Ya. Ini satu hal yang menarik jadinya. Oke, so kembali kepada apa yang kita sudah ngomong di depan, saudara, penutup terakhir ya. Saya harap sekali lagi hari ini saudara nggak cuma manggut-manggut gitu ya. Oke, saya dapat Pak. Jadi Alma itu pokoknya bisa mengacu pada perawan juga. Ya, nggak harus cuma Betul lah, tapi Alma juga bisa. Jadi oke lah, sip, aman jadinya ya. Atau mungkin lebih parah, saudara jadi mengatakan, jadi ini caranya gebukin orang-orang liberal itu gitu ya. Enggak lah, saya harap bukan itu, saudara. Saya harap sekali lagi pembahasan ini, meskipun memang kita mengambil soal urusan mengenai virgin birth, saya harap bahwa pembahasannya, saya harap itu cuma jalan masuk, saudara. Saya harap itu cuma pintu. Dan lewat pembahasan malam ini, saudara dapat sesuatu mengenai bagaimana untuk menjadi pembaca Alkitab yang lebih setia, lebih baik, dan lebih bertanggung jawabnya. Oke, itu harapan saya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk pembahasan malam ini. Kami bersyukur bahwa dalam segala keterbatasan, Tuhan tetap memimpin. Dan kami bersyukur lewat hal ini kami boleh melihat sesuatu penjabaran prinsip yang mungkin kami tidak biasa, yang kami mungkin tidak sering pikirkan, Tuhan, tapi sesuatu yang penting untuk kami, jikalau kami memang adalah orang-orang yang ingin kembali ke Alkitab.
Jikalau kami datang kepada Alkitab bukan demi apa yang bisa relevan dengan kami, tapi demi merelevansikan diri kami kepada Alkitab, demi untuk melihat Alkitab dan memasukkan diri kami ke dalamnya, bukan cuma mengambil keluar sesuatu bagi kami. Kami bersyukur pada hari ini Engkau boleh kembali mengajak kami untuk mendalami Alkitab. Kami minta Tuhan yang menolong untuk kami lewat ini, kami boleh menjadi orang-orang yang lebih mencintai firman Tuhan, lebih eager, lebih keen, lebih nafsu Tuhan untuk boleh membaca firman Tuhan, dan seperti pemazmur kami boleh sungguh mengatakan bahwa firman-Mu adalah delight kami, kesenangan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.